Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, mari kita bersatu dulu sejenak sementara diiringi oleh musik. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kasih dan maha baik, kami patuh kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 30A ayat 1 bukan ayat 2. Haleluya.
Marilah kita mendengar pembacaan dari Katekismus, yakni dasar kita firman yang berbunyi demikian. Jangan berzina. Apa artinya? Kita harus takut dan cinta kepada Allah sehingga menuntun diri kita kepada kemurnian dalam seksual dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan suami maupun istri saling mencintai dan menghormati. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi di Mazmur nomor 30 ayat 3 dan yang keempat. Yang dikasihi Allah, ingatlah akan dosa-dosamu, sesali dan akuilah di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan,
agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percayalah di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya menyatakan dosamu sudah diampuni. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pembacaan yang pertama yang diambil dari Perjanjian Lama, Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Begini firman Allah. Lalu Naomi, mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menjadi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruratlah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Inilah firman Tuhan. Marilah kita mendaraskan Mazmur 16 ayat 1 hingga 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku
tempat-tempat yang permai, yang ini pustakamu menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dulu sejak permulaan, kini dan selamanya. Amin. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Teks kita pada hari ini yang tertulis dari Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Begini firman Allah. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Inilah firman Allah. Marilah kita menyambut Kristus dengan menyanyikan Evangelium. Dan sukacita
melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Injil Kristus tertulis dalam Markus 12 ayat 38 hingga 44. Demikian bunyinya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua yang memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil kita pada hari ini adalah berbicara tentang masa akhir pelayanan Tuhan Yesus. Masa akhir pelayanan di dunia ini, di mana tidak lama lagi Dia akan mengalami penderitaan, disiksa dan mati di kayu salib. Itulah yang segera akan dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah mendengarkan sangat banyak. Artinya sudah lebih dari cukup tentang apa saja yang disampaikan oleh Injil Markus kepada jemaat, kepada kita semua. Siapa Yesus, apa yang dilakukannya, dan banyak hal yang dilakukannya. Dan sekarang tiba waktunya Yesus akan mengakhiri hidupnya. Setelah pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, tidak lama kemudian Dia akan mengakhiri pelayanannya. Kalau seorang pendeta biasanya berada di satu tempat itu sekitar 5 tahun atau lebih sedikit. Kadang-kadang ada yang lebih lama. Tetapi kita lihat Yesus kurang dari itu. Yesus pelayanannya selama di dunia ini hanya kurang lebih 3,5 tahun. Dan Dia dikatakan akan segera mengakhiri pelayanannya di dunia ini melalui penderitaan, kematian di kayu salib yang akan dialaminya segera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi kita membaca sesuatu yang agak unik dan tentu membuat kita bertanya-tanya. Dan tidak mudah juga untuk memahami teks firman Tuhan ini, apalagi yang berbicara tentang persembahan seorang janda miskin tadi. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, maka kita perlu melihat lebih luas, melihat firman Tuhan yang disampaikan sebelum-sebelumnya dan bahkan mungkin sesudahnya juga. Ini berbicara tentang pasal 12 secara keseluruhan. Bahkan mundur sedikit lagi kepada pasal 11.
sehingga kita nanti bisa melihat gambaran yang lebih lengkap. Apa saja yang dialami Yesus ketika dia akan menghadapi penderitaan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam pasal 11, di sana dikatakan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, mereka datang kepada Yesus. Dan bukan hanya mereka, ada juga dikatakan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian, kalau kita masih ingat, itu adalah kelompok politisi. Orang-orang Farisi ini agamawan, tetapi juga sebenarnya orang-orang berpengaruh di lingkungan mereka. Sedangkan para imam dan ahli Taurat itu tugasnya memang di bait suci, di bait Allah, melayani umat, mengajar Taurat Tuhan. Dan masih ada juga yang lain, ada yang disebut dengan orang Saduki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam pasal sebelumnya bagaimana pemimpin-pemimpin umat ini, imam-imam dikatakan, imam-imam kepala, kemudian ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua Yahudi datang kepada Yesus. Dan saudara, mereka datang untuk apa? Mereka datang bukan untuk belajar. Mereka datang juga bukan untuk menanyakan sesuatu, untuk mengerti lebih jauh apa yang dikatakan oleh Taurat Tuhan. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus itu sangat mengerti Taurat Tuhan, mengerti firman Allah secara dalam. Kalau begitu mereka datang untuk apa? Dikatakan mereka datang untuk mencobai Yesus. Mereka selalu datang untuk mencobai Yesus, mencari-cari kesalahannya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika Yesus dikatakan di dalam Markus 11 itu, dia sedang mengajar di bait suci. Dan setelah mengajar, dia melihat sebuah pohon ara yang tidak ada buahnya, lalu dia kutuk. Kemudian pohon ara itu segera mati. Dengan segera. Lalu ketika orang-orang Yahudi, ketika ahli-ahli Taurat ini dan juga imam-imam melihat apa yang diperbuat Yesus, tentu mereka terkesima, terkejut, mungkin juga terkagum. Tetapi kekaguman mereka bukan membuat mereka ingin tahu lebih dalam siapa sesungguhnya Yesus ini. Yang mereka ingin lakukan adalah mencobai dia, mencari-cari kesalahannya. Dan apa yang mereka tanyakan? Mereka tanyakan adalah, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Bagaimana engkau bisa melakukan itu? Hanya dengan berkata, terkutuklah engkau. Dan dalam sekejap dikatakan pohon ara itu mati hingga ke akar-akarnya. Bukan hanya daunnya layu, hingga ke akar-akarnya. Kalau sudah begitu, tinggal dicabut, dibuang ke dalam api. Dan saudara-saudara, ahli-ahli Taurat itu dan para imam sudah terbiasa dengan bertanya jawab. Selalu ada pertanyaan. Kalau ada jawaban, mereka selalu bisa menimbulkan atau memunculkan pertanyaan kembali. Karena itu kita lihat Yesus tidak menjawab mereka secara langsung. Dia menjawab dengan bentuk pertanyaan. Apa yang ditanyakan Yesus? Sebelum aku menjawab, aku mau bertanya kepada baptisan Yohanes itu dari mana? Baptisan Yohanes itu dari siapa? Mereka berpikir, kalau kita katakan dari apa, tentu Yesus telah mengatakan, kalau begitu kenapa kamu tidak percaya bahwa dia berasal dari Allah? Lalu kalau kita katakan dari manusia, wah, bagaimana
Semua orang yang hadir ini mengakui bahwa dia itu nabi. Yohanes itu, Yohanes Pembaptis itu nabi. Akhirnya jawabnya apa? Kami tidak tahu. Akhirnya berdusta. Mereka berdusta untuk tidak mengakui kebenaran, atau untuk tidak mengatakan kebenaran, pada akhirnya berdusta. Demikian pula kita selalu dicobai untuk tidak mengaku kebenaran dengan berdusta akhir. Kita selalu dicobai dalam hidup ini untuk tidak mengatakan kebenaran jika itu berkaitan dengan hal yang merugikan kita. Atau jangankan merugikan, jika hal itu yang menguntungkan orang lain. Maka kita sering enggan mengaku kelebihan orang lain. Dalam hidup ini sering terjadi seperti itu. Demikianlah juga orang-orang Yahudi, demikianlah ahli-ahli Taurat, demikianlah para imam. Mereka pada akhirnya berdusta untuk tidak mau mengaku kebenaran yang jelas-jelas mereka tahu dan mereka lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar lagi. Kita lihat di pasal 12. Yesus berbicara tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan saudara-saudara, penggarap kebun anggur ini tidak memberikan hasilnya kepada tuannya. Malah mereka membunuh. Bukan hanya hamba-hambanya, bahkan anaknya mereka bunuh. Dengan tujuan supaya mereka penggarap-penggarap ini bisa memiliki kebun anggur itu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh tuan itu? Katakan, pada saat tuan itu datang, maka dia akan membunuh penggarap-penggarap. Dan ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam mendengar ini, mereka tertusuk hatinya. Mereka ditegur. Karena ternyata mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan oleh Yesus. Mereka yang dimaksudkan penggarap-penggarap kerajaan Allah, orang-orang hamba-hamba yang dengan tujuan adalah untuk melayani umat, tetapi mereka menjadi penggarap. Orang-orang yang hanya mencari keuntungan, bukan melayani kerajaan Allah. Mereka tersinggung, marah, tertusuk hatinya bahkan. Karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Hendak melakukan hal yang jahat, yang lebih jahat, yaitu dengan membunuh. Kemarahan ketika ditegur dosa, sering kita memang tidak siap mengakui. Sebagai contoh, kalau kita kadang-kadang anak kita bisa berkata benar, anak-anak kita mengatakan sesuatu yang benar kepada kita, mungkin itu menyangkut kesalahan kita entah dalam mendidik, entah dalam berkata-kata, dan kita jadi marah. Tahu apa kamu? Jangan bicara seperti itu. Mungkin bisa lebih keras. Karena sering kita tidak mau menerima ketika kita ditegur, diingatkan. Suatu kali, saudara, ketika anak saya kira itu masih 2-3 tahun barangkali, lalu dia menonton video. Kemudian saya katakan, nah, kalau sudah selesai nonton, dimasukkan ke tempatnya ya. Ya Pak. Selesai menonton, dia masukkan. Lalu saya lihat, nah, tempatnya bukan di situ. Karena saya lihat kok ditumpuk 2 begitu kan. Dulu masih ada CD ya, sekarang sudah berat. 2 ditumpuk. Iya ini Pak, benar. Ah, bukan nah. Lalu dia nonton. Iya. Lalu saya datang. Iya, cek, lihat. Dari tempat lain. Oh iya, kamu benar nggak? Terus apa dia bilang? Makanya Pak, kalau mencari itu jangan pakai mulut, pakai tangan.
Dan saya ingat, saya pernah bilang seperti itu pada mama. Simpan. Tidak bisa, tapi kita tertegur. Ya, hanya kalau saya tidak marah. Saya hanya mengatakan, iya kan, kalau enggak. Tapi lain kali jangan pikir dia mau sahabat apa ya. Ini saja. Tapi itu saudara-saudara, itu yang terjadi. Kita bisa sah. Dan sering kita tidak siap menerima teguran. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lihat dalam menjelang kematian yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Datang lagi dikatakan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini ada yang mengerti banyak, mereka mengerti Taurat umum, tetapi mereka itu adalah termasuk golongan pengusaha banyak juga. Mereka ini umumnya orang-orang kaya, orang-orang punya uang, karena itu punya pengaruh. Kalau zaman sekarang mungkin bisa ada banyak orang yang punya uang berpengaruh di gereja sehingga suka-sukanya bisa mengatur pendetanya, bisa mengatur jemaatnya, bahkan bisa mengusir pendetanya. Ada. Oleh karena uang, power. Demikian pula dengan orang Herodian. Herodian ini politisi. Para politisi. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya orang-orang partai, orang-orang anggota DPR dan sebagainya. Mereka ini memikirkan kekuasaan. Meskipun dengan kata-kata yang manis tujuannya untuk membangun kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, tetapi ketika duduk maka duduk dengan enak, hanya terima hal-hal yang menyenangkan, tetapi sulit untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan kelompok-kelompok yang tertindas misalnya. Inilah orang-orang Farisi, orang-orang Herodian. Mereka datang apa? Kepada Yesus untuk mencobai. Apa yang mereka katakan? Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Minggu lalu ini sudah kita bahas, tapi saya mau singgung sedikit. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh, dia bermasalah karena akan dilaporkan kepada kaisar atau kepada pemerintah Romawi dan dia akan ditangkap. Dan kalau dikatakan boleh, maka mereka akan mengatakan dia bukan orang nasionalis, dia bukan pembela bangsa kita, sehingga dia bisa kehilangan pamor di kalangan orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, mereka mencoba menjebak dia. Seperti kata pepatah, dimakan ayam mati, tidak dimakan ibu mati, buah si malakama. Tetapi Yesus selalu mempunyai jawaban yang pas. Dan bukan hanya jawaban yang pas, tetapi jawaban itu yang justru menyadarkan orang yang bertanya. Berikan saya koin itu, berikan uang itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan kaisar. Dengan cepat mereka menjawab, kalau begitu berikan kepada kaisar, karena ini milik kaisar. Tetapi berikan kepada Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Kalau dikatakan gambar, ini gambar kaisar, maka dia berotoritas, berwenang atas itu. Tetapi kamu, ketika orang Yahudi mendengar gambar, maka mereka akan teringat Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Kamu milik Allah. Karena itu berikan kepada Allah. Karena kamu milik Allah, berikan kepada apa yang menjadi milik Allah. Mereka ditegur, mereka diingatkan, disadarkan. Namun sayangnya mereka tidak sadar. Mereka tidak mau menyadari. Memang orang-orang yang suka mencobai sulit mengaku salah atau bertobat sekalipun telah mendengar kebenaran. Kita sulit bertobat, kita sulit mengaku salah meskipun sudah dibeberkan dengan jelas kepada kita. Itulah yang
dihadapi Yesus, menjelang dia akan disalibkan, menjelang dia akan mengalami penderitaan dan kematian. Dan yang terakhir datang lagi dikatakan seorang ahli Taurat. Ini juga yang sudah kita dengar di minggu lalu. Dia datang untuk menanyakan tentang hukum yang terutama. Dan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan sekuat kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ahli Taurat ini mengatakan, benar guru, sebab mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia itu lebih penting daripada korban persembahan. Lebih penting daripada apa yang kita berikan kepada Allah. Artinya ahli Taurat ini bertanya dengan sungguh-sungguh, bertanya dengan suatu kerinduan agar dia mengerti apa sesungguhnya yang Allah kehendaki. Hukum bukan hanya sebagai peraturan, tetapi hukum itu adalah hukum kasih. Kasih Allah, kasih manusia terhadap sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagaimana ahli Taurat ini menjadi akhir dari semua pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh Yesus. Bahwa ujung dari pelayanan yang diterima oleh manusia adalah sesungguhnya penting menyadari dan mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang datang supaya kita dapat mengasihi, supaya kita pertama dipulihkan hubungan kita dengan Dia, dan supaya akhirnya kita bisa mengasihi seperti nyanyian kita Evangelium. Allah, kabar sukacita Dia berikan. Apa itu kabar sukacita? Yaitu Injil, bahwa Yesus mati untuk kita, untuk menebus kita. Dan saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi kemudian diawali dengan peringatan Tuhan Yesus agar berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Ayat 38 dikatakan, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Hati-hatilah terhadap ahli kitab suci. Apa dikatakan oleh Yesus? Dalam hal apa mereka harus berhati-hati? Karena orang ini mereka katakan suka berjalan-jalan dengan jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar-pasar, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, tempat terhormat di perjamuan. Tetapi yang lebih parah adalah dikatakan menelan rumah janda-janda, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, menelan rumah janda-janda, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan, dan Tuhan Yesus memberikan bukti-bukti bagaimana mereka mencobai Yesus, mencobai kebenaran. Dan dikatakan tadi, pencobaan yang mereka lakukan itu dengan mempertanyakan kuasa Yesus, otoritas Yesus, dengan mencoba menjebak Yesus dalam hubungan negara dengan agama, dengan hubungan negara dengan Tuhan, umat Tuhan. Dicobai, dipojokkan, kemudian orang Saduki, bahkan pada akhirnya mencoba Yesus dengan meragukan firman Allah. Apa yang mereka ragukan? Bagaimana caranya? Orang Saduki itu tidak mempercayai adanya kebangkitan.
Lalu mereka membuat apa? Membuat pertanyaan sedemikian rupa dengan tujuan untuk menyatakan bahwa Taurat atau apa yang diajarkan Yesus, adanya kehidupan yang akan datang, itu sesungguhnya tidak benar. 7 bersaudara laki-laki menikahi satu orang perempuan oleh karena kematian berturut-turut. Abangnya menikah, kemudian mati tanpa keturunan, lalu adiknya menikahinya tanpa keturunan, mati juga, sampai yang ke-7. Dan akhirnya perempuan itu pun mati. Dan dikatakan, siapa suaminya kalau pada hari tua kita? Kira mereka adalah nanti akan hidup lagi seperti sekarang ini. Kita bisa jalan-jalan, bisa makan-makan, bisa berwisata. Tapi Yesus bilang apa? Kamu sesat. Kamu benar-benar sesat. Pada hari kebangkitan tidak ada lagi kawin mengawinkan. Mereka akan hidup seperti malaikat. Baca apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Ketika dalam semak api dia berkata, Musa, Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku bukan Allah orang mati, aku Allah orang yang hidup. Artinya di hadapan Allah semua orang hidup. Sekalipun dia mati di hadapan Allah, dia tetap hidup. Sama seperti Lazarus, dia ada di dalam kubur, tapi di hadapan Allah dia hidup. Tubuhnya yang dikembalikan. Dan kita ingat, suatu saat ada seorang yang meninggal, seorang anak dari seseorang. Dan kemudian ketika Yesus datang, melihat orang banyak menangis ribut, lalu Tuhan Yesus diam. Orang ini tidur. Maka apa yang terjadi? Mereka tertawa, terbahak-bahak semua. Mereka berpikir, Yesus ini gila. Masa dibilang sudah mati hidup? Orang itu tidur. Artinya apa? Di hadapan Yesus, orang yang sudah mati hidup. Hidup. Dan kalau dia bisa dihidup, orang yang memang sudah benar mati, lalu dihidupkan, itu tandanya apa? Dia adalah Allah yang berkuasa, yang maha kuasa. Jadi tidak ada manusia yang mati di hadapan Allah. Semua hidup. Kita hanya mati oleh karena dosa kita. Kita mati di hadapan Allah adalah mati oleh karena dosa. Terbuang seperti Adam dan Hawa. Ketika Allah berkata, pada saat kamu makannya, pastilah engkau mati. Apakah Adam dan Hawa mati? Tidak. Mereka masih melahirkan Kain, Habel, Set, dan seterusnya. Kalau begitu apa artinya? Mati di hadapan Allah dengan manusia dan terputus hubungan Allah dan manusia, terbuang dari hadapan Allah kita. Memang kematian fisik menjadi akibatnya. Karena kalau tidak, betapa menderita manusia itu untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak pernah mati, atau tidak akan mati, apakah itu suatu kebahagiaan? Meskipun orang selalu berharap umur panjang, tetapi bukankah juga tidak sedikit orang yang mengatakan, yang merasa karena sudah terlalu panjang umurnya, Tuhan, kenapa begitu lama aku diambil? Bahkan ada anak-anak yang sudah mati. Banyak. Sementara umurnya sampai 70, 80, 90, bahkan 100. Anak-anaknya sudah banyak yang mati. Apakah itu bukan suatu penderitaan? Dia melahirkan, lalu dia lihat lagi mati. Kenapa menyedihkan, bukan? Belum lagi pengalaman fisiknya yang semakin lemah, semakin tidak sanggup melakukan ini dan itu. Penderitaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita pertama kematian yang dimaksud kita terputus hubungan kita dengan Allah.
tetapi diikuti dengan kematian secara fisik. Namun di hadapan Allah semua tidak ada yang mati, kecuali dalam hal dosanya. Karena itulah saudara-saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran yang muncul yang hanya tidak mengakui adanya kebangkitan seperti orang Saduki. Di zaman sekarang ada banyak orang bahkan yang menamakan diri tetap Kristen. Bahkan ada yang sudah mempelajari kitab suci bertahun-tahun, menjadi sarjana, menjadi master, menjadi doktor, tapi pada akhirnya tidak mengakui akan hal ini, adanya kebangkitan hidup. Dan jemaat bisa dikacaukan, bisa disesatkan. Karena itu Yesus berkata, hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Tetapi banyak juga sampai menyesatkan, banyak yang mencari keuntungan. Dikatakan tadi menelan rumah janda-janda, apalagi mungkin kalau janda kaya mempunyai banyak uang. Kalau datang lalu diluakan, mungkin begitu bersedih hatinya entah karena kehilangan suami atau kehilangan anak, lalu dia dihiburkan dengan doa yang panjang-panjang, dengan pengharapan-pengharapan yang palsu. Tetapi tujuannya adalah untuk mengeruk keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman ini pun itu terjadi. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang salah, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Karena itulah Yesus memperingatkan mereka, hati-hati. Akan tetapi kita lihat bagian yang terakhir. Sementara dikatakan Yesus mengajar, waktu itu dia mengajar di bait suci. Kemudian dia memperhatikan peti persembahan. Ada kotak persembahan di sana. Bagaimana orang memasukkan persembahan? Dan banyak dikatakan orang kaya memasukkan dengan jumlah yang besar. Tetapi ada seorang janda miskin. Dikatakan dia memasukkan 2 peser 1 bir. Artinya dengan jumlah yang sangat kecil. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, kamu lihat orang-orang yang memasukkan persembahan itu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak dari mereka yang menaruh. Yang lain itu memberi dari kelebihannya, sisa-sisanya. Tetapi janda ini memberi seluruh nafkahnya, bahkan seluruh apa yang ada padanya. Dia memberi lebih banyak. Dan bukan hanya lebih banyak, sangat jauh perbedaannya. Karena Yesus bukan melihat jumlahnya. Jika kita memperoleh 100.000 uang, tidak sulit memberi 1.000 atau 2.000 rupiah kepada seseorang. Tetapi kalau kita hanya punya 1.000 atau 10.000, dan itu satu-satunya yang kita punya, lalu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan, tentu itu adalah sesuatu yang luar biasa, jauh lebih besar. Atau katakanlah kita mendapatkan 1 juta, lalu ada orang memberi 10.000 juga tidak susah. Tetapi kalau seseorang hanya punya 10.000 lalu memberikannya itu kepada orang, itu tentu adalah hal yang tidak gampang, tidak mudah. Namun itulah yang dilakukan oleh seorang janda ini, dikatakan memberikan seluruh hidup. Tetapi pertanyaan, bisakah kita menemukan orang seperti itu di zaman kini? Bahkan mungkin di zaman Tuhan Yesus hampir tidak ada, selain barangkali oleh janda yang satu. Kita tidak tahu persis memang, karena itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus berarti lebih menghargai persembahan yang sedikit itu? Bukan itu. Atau apakah mengatakan janda itu begitu rohani? Tidak.
Karena persembahan tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Apapun yang kita berikan, sebesar apapun yang kita berikan kepada Allah, berdasarkan kemampuan, itu bukan berarti mempengaruhi hati Allah. Tidak. Sebab persembahan itu adalah memberi sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di dalam hati. Mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita datang ke gereja membawa persembahan, lalu mungkin besar, mungkin kita merasa bahwa sesuatu yang sesungguhnya kita sama seperti katakan, apa yang diberi tangan kanan akhirnya diketahui oleh tangan kiri. Artinya kamu membanggakan, kamu menyombongkan diri. Pada sesungguhnya dengan kerendahan hati membawanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau begitu apakah artinya sebenarnya seorang janda ini? Karena kalau kita lihat, hampir tidak bisa kita menemukan orang seperti ini. Kita tadi melihat bagaimana Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk mengalami penderitaan, disalibkan dan mati. Dan kita tahu pada akhirnya Yesus mati di kayu salib oleh karena dosa kita. Dialah yang menyerahkan seluruh hidupnya. Janda itu hanya memberikan persembahannya, meskipun Yesus mengatakan seluruh hidupnya, belum seluruh hidupnya itu. Karena dia masih hidup. Memberikan apa yang ada padanya, ya. Tetapi Yesus bukan hanya apa yang ada padanya, dirinya, hidupnya diberikannya sebagai kurban persembahan seperti yang disebutkan tadi dalam Ibrani pasal 9 ayat 24-28. Satu kali dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk kita, untuk penghapusan dosa kita. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Kristus memberikan seluruh hidupnya bagi manusia yang ada di dunia ini. Supaya mereka apa? Supaya mereka bisa diselamatkan. Supaya hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus itu bisa dipulihkan kembali. Dia menjadi manusia baru, yang diciptakan oleh Kristus menjadi manusia baru. Itulah tujuannya dia mati di kayu salib. Persembahan janda itu adalah merupakan gambaran bagaimana Kristus memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Kristus memberikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, untuk keampunan dosa kita. Dan kita bersyukur karena itu dikerjakannya di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi kita terima itu melalui sarana anugerahnya, melalui firman yang diberitakan, melalui Injil. Katakan barang siapa percaya akan diselamatkan. Melalui sarana anugerahnya, means of grace-nya, baptisan dan perjamuan kudusnya. Dia berikan baptisannya, kita dibaptis supaya dosa kita diampuni. Dan arti baptisan seperti Luther katakan, artinya mati terhadap dosa, dikuburkan bersama dengan Kristus. Dalam Roma 6, kita telah dikuburkan melalui baptisan. Dengan demikian kita juga seharusnya setiap hari ditenggelamkan, manusia lama ditenggelamkan dengan segala penyesalan. Lalu setiap hari bangkit manusia baru. Manusia baru. Apa artinya saudara-saudara? Hidup dalam baptisan berarti adalah setiap hari menyesali dosa. Jika ada masalah dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan saudaramu, dengan temanmu, dengan siapa saja, ada pengampunan, mengaku dosa, minta maaf. Atau mungkin kita berkata, oh, dia yang salah. Ya, tetapi kalau engkau sakit hati, menyimpannya, dendam apalagi, engkau juga berdosa. Engkau bertanggung jawab untuk memberi pengampunan kepadanya. Memohon kepada Tuhan, ampuni orang itu.
Tuhan, saya mengampuni orang ini. Aku bertobat. Aku disakiti, tetapi Engkau telah menebusku. Jangan biarkan itu merongrong hidupku. Aku memohon pengampunan. Bangkitkan aku kembali sebagai manusia baru. Itulah artinya hidup dalam baptisan kita. Bukan membawa kebenaran kita, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Perjamuan kudusnya diberikan untuk kita, untuk pengampunan dosa kita. Karena itu dikatakan diberikan bagimu. Ini tubuhku, ini darahku yang diberikan bagimu, yang ditumpahkan bagimu untuk ampunan dosa. Dan itu diberikan juga untuk memelihara iman kita selama kita ada di dunia. Hingga kelak Kristus datang untuk menjemput orang-orang percaya, untuk membangkitkan semua orang mati. Orang yang percaya menerima kehidupan yang kekal. Orang yang tidak percaya menerima hukuman yang kekal. Itulah yang kita baca juga di dalam pengakuan Iman Rasuli bagian kedua dan dalam penjelasan Martin Luther, bahwa Kristus telah menebus kita dari segala dosa, memenangkan, melunasi kita dari segala dosa, dari kematian, dan dari kuasa iblis. Dan kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi melalui darahnya yang kudus dan mulia, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tanpa dosa atau tanpa dosa. Supaya apa? Supaya aku dapat menjadi miliknya, supaya kita dapat menjadi milik Kristus, lalu hidup di bawah Dia dalam kerajaannya, di bawah Kristus, dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu adalah kumpulan orang percaya. Kita hidup sebagai umat dan selamanya, atau melayani Dia dalam kebenaran, dalam kemurnian atau ketidakberdosaan, dan hidup yang penuh berkah selama-lamanya. Itulah kehidupan orang Kristen. Kristus dikatakan menyampaikan ini kepada orang-orang percaya melalui Markus. Kristus menyampaikan, mengajarkan ini kepada umat Israel di zaman itu, bahwa Dia segera akan menderita dan mati, semata-mata adalah untuk menyerahkan nyawanya supaya kita bisa diselamatkan. Dan tentang janda yang memberikan persembahan yang kecil tadi, yang merupakan seluruh nafkah, itu merupakan sebagai gambaran kepada orang-orang Kristen. Demikianlah pengorbanan Kristus bagimu, bahkan lebih dari itu. Kita bersyukur dan kita telah menerima pengorbanan Kristus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu kita sebagai umat Allah, umat tebusan Kristus, sudah seharusnya kita terus datang bersekutu menerima pelayanannya, supaya kita dikuatkan dengan firman-Nya setiap minggu, setiap hari. Bahkan setiap hari kita berdoa di rumah dengan anak-anak kita, dengan istri dan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Berdoa tidak perlu lama-lama, tapi ada ketekunan terus supaya iman kita terpelihara, mendengar Injil. Kita akan di gereja menerima firman-Nya, menerima pengampunannya, menerima sakramennya, untuk memelihara kita. Yang ke depan adalah minggu terakhir dari tahun gereja, dan kita akan memperingati orang-orang kudus, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah bersama dengan Kristus. Dan mengapa kita memperingati itu? Oleh karena mereka sudah bersama Kristus di surga. Dan kita berharap kita pun mengikuti teladan iman mereka. Kristus mati bagi mereka, Kristus bagi kita. Kristus mati bagi dunia ini, tetapi hanya orang yang percaya
yang menerima pengampunan. Yang tidak menerimanya, mereka tetap dalam penghukuman. Sebab semua manusia yang ada di dunia ini berada di bawah penghukuman Allah. Demikianlah Yohanes mengatakan. Sejak Taman Eden, semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Oleh karena itulah Allah datang memberikan anugerah untuk menyelamatkan kita. Apakah kita mau diselamatkan? Maka dengarlah firman, terimalah pemberiannya. Dan kita yang sudah dibaptis, kita sudah menerima itu. Kita yang sudah juga menerima perjamuannya, kita menerima itu. Tetapi bagi yang belum, Allah menantikan supaya kita menjadi orang yang percaya, orang Muslim. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama orang-orang percaya di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya. Warta Jemaat tanggal 14 November 2021, persembahan yang masuk tanggal 7 November 2020. Kita menerima iuran gereja dari keluarga Bapak Roda Samodu sebanyak Rp100.000. Persembahan dari keluarga Roda Samodu selama dari COVID Rp200.000. Demikian persembahan. Kita bernyanyi dari 5 nomor